Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aiza Muftul Kharais dengan NIM 23670190050 dari kelas 4B Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi linier dan interpolasi kuadrat. Apa sih yang saya akan bahas mengenai kedua interpolasi tersebut? Mari kita simak secara bersama-sama. Sebelum kita memasuki mengenai pengertian interpolasi linier dan interpolasi kuadrat, mari kita memahami apa sih itu interpolasi tersebut. Mari kita simak. Interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi ini digunakan untuk mengestimasi suatu nilai di antara beberapa titik. Selanjutnya, kita memasuki mengenai pembahasan interpolasi linier atau orde 1. Apa sih yang dinamakan dengan interpolasi linier itu? Mari kita simak. Interpolasi linier merupakan bentuk interpolasi yang paling sederhana, yaitu mengestimasi sebuah titik dengan cara menghubungkan dua buah titik x0, y0 dan x1, y1 dengan garis lurus. Untuk lebih memahami dari pengertian interpolasi linier, mari kita simak gambar tersebut. Atau kalian dapat membuka buku metode numerik. Dari gambar tersebut itu mempunyai dua titik, yang dimana dua titik itu disambungkan dengan sebuah garis. Adapun titiknya P1 yaitu x1, y1 dan P2 x2, y2. Untuk memahami dari gambar tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar tersebut. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di layar. Dengan gambar itu, kita memperoleh dua buah segitiga, yang dimana segitiga besar dan segitiga kecil itu diambil dari gambar sebelumnya. Yang interpolasi linier itu mempunyai dua titik, yaitu x1 dan x2, di mana x1 itu dengan fx1, x2 dengan fx2, dan di tengah-tengah titik itu kita sambung dengan x dengan fx. Dari segitiga besar kita memperoleh x2 min x1 dan fx2 min fx1, serta segitiga yang kecil itu kita memperoleh x min x1 dan fx min fx1. Dari kedua segitiga tersebut kita memperoleh perbandingan. Adapun perbandingannya yaitu fx min fx1 per fx2 min fx1 sama dengan x min x1 per x2 min x2. Dari perbandingan tersebut itu diperoleh dari segitiga besar diperbandingkan dengan segitiga yang kecil. Kemudian kita kalikan silang. Fx min fx1 dikali x2 min x1 sama dengan fx2 min fx1 dikali x min x1. Selanjutnya mendapatkan fx min fx1 sama dengan fx2 min fx1 per x2 min x1 dikali x min x1, yang menghasilkan sebuah rumus dari interpolasi linier, yaitu fx sama dengan fx1 plus fx2 min fx1 per x2 min x1 dikali x min x1. Untuk penjelasan dari rumus tersebut, kalian bisa membuka buku metode numerik atau memperhatikan materi di sini. Dari rumus yang sudah saya jelaskan tadi itu memperoleh rumus umum polinomial linear atau orde 1, yaitu f1x sama dengan fx1 ditambah fx2 min fx1 per x2 min x1 dikali x min x1. Untuk memahami lebih lanjut mengenai interpolasi linier, mari kita simak contoh soal di bawah ini. Tentukan nilai in 2 jika diketahui A. Nilai in 1 sama dengan 0 dan in 6 sama dengan 1,79175595
dan B nilai in 1 sama dengan 0 dan in 4 sama dengan 1,386294. Tentukan juga error relatifnya jika diketahui nilai eksak dari in 2 sama dengan 0,69347118. Penyelesaian diketahui Y sama dengan in X, di mana X itu dari in 2, jadi nilai X-nya sama dengan 2. Kita akan menjawab contoh soal yang A terlebih dahulu. Diketahui X1 itu sama dengan 1, di mana Y1-nya sama dengan Fx1 sama dengan 1 sama dengan 0, dan X2-nya sama dengan 6, di mana Y2-nya Fx2 sama dengan 6 sama dengan 1,79179595. Selanjutnya kita memasukkan ke rumus interpolasi linier, yaitu F1x sama dengan Fx1 ditambah Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1 dikali X min X1. Selanjutnya kita akan memasukkan semua nilai-nilai yang sudah diketahui di atas tadi. F1 2, di mana 2 itu dari nilai X tadi yang in 2, sama dengan F1 ditambah F6 dikurangi F1 dibagi 6 min 1 dikalikan 2 min 1. F1 2 sama dengan 0 ditambah 1,79179595 dikurangi 0 dibagi 5 dikalikan 1, sehingga mendapatkan hasil F12 yaitu 0,358359190. Kemudian kita akan mencari error relatifnya. Adapun rumus dari error relatifnya yaitu nilai mutlak dari 0,6934718 dikurangi 0,358353190 dibagi 0,6934718 dikalikan 100%, sehingga mendapatkan hasil 48,3%. Kalian bisa mengecek nilai di atas ini dengan kalkulator kalian untuk mendapatkan hasil dari error relatifnya. Untuk contoh soal yang B, kalian bisa kerjakan sendiri. Ini dibuat latihan soal ya. Kalian bisa mengerjakannya dan mengikuti langkah-langkahnya yang saya sudah sampaikan tersebut tadi. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi yang kedua, yaitu interpolasi kuadrat. Apa sih itu interpolasi kuadrat? Mari kita simak. Interpolasi kuadrat itu memperkirakan nilai suatu titik dengan menganggap fungsi dapat didekati dengan fungsi kuadrat. Interpolasi kuadrat biasanya digunakan ketika interpolasi linier itu tidak memuaskan karena kebanyakan dari fungsi interpolasi itu tidak linier. Interpolasi kuadrat diperlukan 3 titik, yaitu X1, X2, dan X3. Untuk mendapatkan sebuah rumus dari interpolasi kuadrat, kita harus menyimak gambar di atas itu. Dari gambar tersebut itu mempunyai ketiga titik, yaitu X1, X2, dan X3, di mana X1 itu dengan Fx1, X2 dengan Fx2, X3 dengan Fx3, dan Fx itu dengan X. Grafik di atas merupakan grafik parabola. Diketahui bahwa parabola itu merupakan grafik fungsi kuadrat. Dari ketiga titik sembarang di atas, kita dapat mengambil bahwa X-nya itu X1, X2, X3, Y sama dengan Fx, di mana Fx1, Fx2, dan Fx3. Untuk mendapatkan rumus interpolasi kuadrat, di sini kita akan mengambil dari rumus linier, yaitu Fx sama dengan Fx1 ditambah Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1 dikali X min X1.
Dari rumus tersebut kita dapat memisalkan B0 sama dengan fx1, B1 sama dengan fx2 min fx1 dibagi x2 min x1. Untuk mencari f1x sama dengan B0 ditambah B1x, dan untuk mencari f2x sama dengan B0 ditambah B1x plus B2x kuadrat, di mana kita menghasilkan f2x sama dengan B0 ditambah B1 x min x1 ditambah B2 dikalikan x min x0 dikali x min x1, serta mendapatkan rumus B2 sama dengan fx3 min fx2 dibagi x3 min x2 dikurangi fx2 min fx1 dibagi x2 min x1, kemudian dibagi dengan Adapun x3 min bentuk umum x1. dari Rumus interpolasi kuadrat adalah f2x sama dengan B0 ditambah B1 dikali x min x1 ditambah B2 dikali x min x1 dikali x min x2. Di penjelasan ini sudah saya bahas di slide sebelumnya, di mana kita mencari B0 dan B1. Dan ini merupakan penjelasan dari penyelesaian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu di mana kita mendapatkan B2 serta fx2. Untuk memahami lebih lanjut mengenai interpolasi kuadrat, mari kita simak contoh soal berikut ini. Tentukan nilai in2 menggunakan polinomial orde 2 atau interpolasi kuadrat jika diketahui nilai in1 sama dengan 0, in4 sama dengan 1,38629444, dan in6 sama dengan 1,79175595. Tentukan juga error relatifnya jika diketahui nilai eksak dari in2 sama dengan 0,69341718. Kita memasuki pembahasan. Diketahui y sama dengan in x, di mana in x yaitu dari in2, jadi nilai x-nya yaitu sama dengan 2. X1 sama dengan 1, di mana Y1 sama dengan Fx1 sama dengan 1 sama dengan 0. X2 sama dengan 4, di mana Y2 sama dengan Fx2 sama dengan 4 sama dengan 1,38629444. Dan X3 sama dengan 6, di mana Y3 sama dengan Fx3 sama dengan 6 sama dengan 1,79175595. Dapat dihitung B0 sama dengan Fx1 sama dengan 0, B1 sama dengan Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1 sama dengan 1,38629444 dikurangi 0 dibagi 4 dikurangi 1 sama dengan 0,42809813. Ini merupakan hasil dari B1. Kemudian kita mencari B2. B2 sama dengan Fx3 min Fx2 dibagi X3 min X2 dikurangi Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1, kemudian dibagi X3 min X1. B2 sama dengan 1,79175595 min 138629444 dibagi 2 dikurangi 1,38629444 dikurangi 0 dibagi 3, kemudian dibagi dengan 5, sehingga mendapatkan hasil B2 sama dengan min 0,0518731116. Jadi fungsi pendekatan nilai in x menggunakan interpolasi kuadrat adalah f2x sama dengan 0 ditambah 0,46209813 dikali x min 1 dikurangi 0,0518731 dikali x min 1 dikali x min 4. Ini didapatnya
dengan memasukkan rumus dari interpolasi kuadrat, sehingga menghasilkan F2X sama dengan 0 ditambah 0,46209813 dikali 2 dikurangi 1 dikurangi 0,051873111 dikali 2 min 1 dikali 2 min 4 sama dengan 0,565844436. Ini merupakan hasil dari nilai in 2. Untuk mencari error relatifnya, kita menggunakan rumus nilai mutlak dari 0,6934718 dikurangi 0,565844436 dibagi 0,6934718 dikalikan 100% sehingga menghasilkan error relatifnya yaitu 18,4%. Dari nilai ini kalian bisa menghitung menggunakan kalkulator kalian masing-masing sehingga mendapatkan nilai dari error relatifnya. Terima kasih, selamat menonton dan selamat memahami.